Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih dengan saya ya di channel Root Official atau channel Joko Santoso. Kali ini yang akan saya bahas adalah materinya tentang dorking. Nah, sama sih seperti dengan materi-materi yang lainnya. Apa sih itu dorking? Jadi kalau kita tanya di sini ya, apa itu dorking? Semoga koneksinya bersahabat di sini ya. Jadi kalau kita diterjemahkan di sini atau Google hacking diterjemahkan dari bahasa Inggris adalah peretasan Google, juga disebut Google dorking, teknik peretas yang menggunakan Google, penelusuran dan aplikasi Google lainnya untuk menemukan lubang keamanan dalam konfigurasi dan kode komputer yang digunakan situs web. Nah, Google dorking juga dapat digunakan untuk OSINT. Apa sih OSINT itu? Nanti akan saya bahas. Jadi OSINT itu sebenarnya simpelnya adalah OS Intelligence. Jadi kalau teman-teman pengen nyari sekarang rumah di mana ya, rumahnya di mana, terus sosial medianya apa, Anda bisa menggunakan teknik OSINT ini, termasuk ngepoin orang, mencari sumber berita yang benar dan lain sebagainya. Kecuali dengan satu, kalau disuruh nyari email spam ya kita susah karena email itu memang berganti-ganti terus. Tapi kalau dalam dunia di forensik itu nanti bisa dicari dengan mungkin dengan forensik fisiknya atau track record atau lognya yang dalam pada satu dasar jaringan itu bisa dicari di situ. Nah, oke. Di sini yang dibahas kan tentang dorking tadi pertama. Nah, saya akan ngambil salah satu part dari dorking. Apa sih artinya all ini ya? All in title. Gini. Jadi kalau kita nyari all in title adalah menampilkan seluruh kata yang dicari dalam title. Title itu adalah judul halaman. Contoh di bawah akan menghasilkan halaman yang memiliki title. Misalnya kayak Java Programming, all title ini tidak dapat dihubungkan dengan operator atau sintak lainnya. Nah, beberapa kegunaan dari dorking ini banyak sekali ya. Ada title, in title, all in title. Nah, kalau di sini saya gunakan adalah all in title. Sedangkan kalau kita nyari di in title, ini adalah yang masuk dalam satu koridor judul di sini ya. Jadi arti title, definisi title, pengertian title dari si in title. Berikut adalah daftar sintaknya. Jadi teman-teman bisa lihat ada banyak sekali yang membahas tentang Google dorking gitu ya. Jadi bisa menggunakan similar text-nya atau similar web-nya atau dan lain-lain itu. Nah, kali ini yang akan saya bahas, kebetulan saya sudah menyediakan beberapa tab di sini ya. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang dorking Bitcoin. Tapi di sini tugas bukan untuk mencuri ya, tapi hanya melihat apakah ada bug di sana. Nggak cuma drop walletnya, tapi kita akan melihat data-data yang ada untuk di Bitcoin. Mungkin bisa contohnya nanti saya lebih spesifik ke Satoshi-nya. Jadi kalau di sini ada namanya apa itu Bitcoin. Jadi sudah saya sediakan di sini. Bitcoin adalah sebuah mata uang baru atau uang elektronik yang diciptakan pada 2009 lalu oleh seseorang yang menggunakan nama samaran. Nah, ini silahkan dibaca di financialbusiness.com atau di Wikipedia. Bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nah, tadi saya bilang Satoshi tadi ya. Oleh Satoshi Nakamoto, nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dirancang dan menggunakan dan sebagainya. Oke, kita lihat ngintip ya tentang Satoshi itu ya. Jadi kita menggunakan perintahnya adalah in title gini ya. Kita nyari txt Bitcoin. Ini ya, txt kita Bitcoin kita ganti Satoshi. Jadi di sini nanti biar dibetulkan Google. Jadi nggak usah khawatir, nanti Google akan membenarkan sendirinya. Jadi kalau kita klik di tab pencarian di sini, ini sudah banyak sekali, ada walletnya, wallet itu dompetnya, drop PayPal-nya, segala macam. Nah, yang mau dicari di sini adalah Satoshi-nya. Jadi semua yang berbau tentang Satoshi akan muncul atau diindeks oleh Google. Contohnya adalah indeks Brian, IRCB Satoshi, Bitcoin Satoshi di sini kita lihat. Ini ada project-projectnya, fungsi-fungsinya ada di sini. Terus kita lihat ada passwordnya juga di sini ya, oleh rkolah.net ini juga ada. Anda lihat aja di sini. Ini udah banyak sekali. Ini contoh dari Satoshi dah. Teman-teman ini bisa ngeliat scriptnya seperti apa nanti. Ini contohnya yang digunakannya.
ke PDF-nya atau full papernya seperti apa oleh Satoshi Nakamoto di sini. Jadi ini fungsinya tentang dorking. Jadi di video ini saya tidak mengajarkan Anda untuk mencuri, tidak ya, tapi bagaimana kita mencari informasi tentang Bitcoin itu sendiri. Nah, nanti lebih dikembangkan lagi, teman-teman bisa lebih mengembangkan tentang dorking ini. Oke, ini contoh-contohnya ya, Index of Stoffi Export Project Bitcoin. Ini ada sendiri ya, ada Babel's Brilliant, Bitcoin Talk-nya, Bitcoin Stat-nya, Arial TFT-nya, data CSV-nya. Anda juga bisa melihat export data seperti ini. Ini udah ada. Nah, ini ada yang tidak diizinkan. Ada yang diizinkan, ada yang tidak diizinkan. Jadi kalau kita ngeliat project Bitcoin di sini, sebenarnya kita bisa kerucutkan lagi atau kita potong dengan ekspornya. Jadi isi di sini apa saja sih? Atau dari Stoffi ini punya apa saja di sini dia. Nah, kita bisa tahu di sini. Ini adalah yang kebanyakan dari George Stoffi dari PhD Stanford University tahun 1988, full processor terluar ini. Dari mana ini ya? State University of Campinas. Jadi ini saya cuma membypass lewat dorkingnya punya dia karena terbuka di sini ya. Oke, ini juga masih sama ya, masih sama dengan yang tadi. Terus ini juga ada, ini sudah dihapus, ini sudah tidak ada lagi ya. Terus ada lagi, ini juga sama. Yang berikutnya kita menggunakan Bitcoin. Nah, versi Bitcoin di sini ada project juga di sini dari Unicamp. Ini juga sama, ini sama, ini juga sama, ini juga sama. Jadi Anda tinggal install di sini, drop repository-nya juga ada semuanya. Ini tentang Bitcoin tadi ya. Anda tidak perlu cari ke sana sini. Terus Zero Coin Auckland, Anda belajar di sini. Ini tinggal Anda download aja sebenarnya di sini. Nah, kebetulan kalau saya posisinya saya lagi ngonten di rumah nih, saya menggunakan HP saya ini bukan promosi ya, HP saya sebagai modem juga. Modem sekaligus untuk upload, untuk telepon dan sebagainya tuh lewat HP, karena saya tidak menggunakan layanan jaringan Soho dan sebagainya ya. Nanti paham kok, teman-teman paham kenapa sih nggak pakai itu ini kan. Bagi seorang yang berkecimpung di dunia cyber security akan lebih paham. Sebagus apapun VPN, sebagus apapun VPS yang kita buat, sebagus keamanan yang kita buat, pasti punya celah di situ. Nah, nanti juga saya akan jabarkan juga beberapa aspek kerentanan yang harus Anda ketahui. Mungkin ada 10 kerentanan ketika Anda membuat website, terus apa saja yang harus dipahami, terus bagaimana metode jaringan mengamankannya. Itu nanti juga akan saya berikan materi-materi ke arah sana. Nah, pada malam ini khusus untuk teman-teman semuanya yang sudah singgah ke channel saya ya. Dan saya juga baru tahu kalau ada channel yang membahas lain, baru teman-teman komen tuh ada apa itu Pace komputer ya. Tuh saya lihat, oh bagus, karena expose-nya juga bagus di situ ya. Tapi saya nggak bahas ke arah sana. Oke, exportnya juga sama, ini pasti punya Stolfi. Terus ada lagi Bitcoin Wallet. Ini adalah dompetnya, drop walletnya. Jadi teman-teman, sebenarnya ini nggak bisa dibilang teman-teman langsung mendapatkan bisa ngehack terus dapat ini ya. Enggak ya, hack nggak semudah itu ya. Ini cuma dorking yang melihat doang gitu kan. Jadi mindsetnya tolong diperbaikin, mindsetnya teman-teman. Tiba-tiba Anda udah aku dapat wallet dan ini ada binomo tadi yang nanya binomo ini nggak usah apa-apain karena dia adalah spam juga. Jadi nggak boleh masuk gitu. Jadi apapun yang masuk pasti ada servisnya dari itu tentang walletnya tadi. Terus ada lagi namanya di sini adalah Index of Password. Kalau tadi di sini entitled Index of Bitcoin Wallet Date. Ini adalah kata kuncinya atau dorkingnya ini. Yang berikutnya adalah Index of Password. Artinya semua yang terindeks untuk kita mencari password di sini. Jadi kalau di tab di sini ada banyak. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya saya dapat ini, ya harus cepet-cepetan yang namanya sudah ditayangkan dan sudah indexing atau masuk dalam database Google. Ya Anda tidak bisa bilang, wah gue dapat kayak gini langsung gue pakai, bisa nih, enggak. Ya orang lain kan banyak yang punya akses internet kan banyak, nggak cuma kalian doang gitu kan.
pasti kayak ini. Tapi kalian juga bisa drop dengan seperti ini atau laporkan prediksi yang tidak pantas. Ini juga ada nih, tinggal submit. Jadi bisa Anda bantu Google juga. Dan ada pertanyaan juga sekaligus Q&A ya. Ada nggak teman-teman yang bisa membobol Google? Bah, kalau bug bounty-nya ada, bug bounty Google ada. Jadi kalau tanya di sini bug bounty Google, ini ada. Ini sayembara. Ini sayembara yang diadakan nih. Google siapkan 14 miliar untuk peretas pixel. Nah ini punya ini. Bug hunternya punyanya Google, mencari kerentanannya. Coba menghack Google, ya lu siapa gitu kan? Belajar lu dari mana? Belajar baru segitu aja mau hack itu ya nggak bisa. Jadi perlu tahapan. Sama seperti kita buat website, kita buat jaringan. Jadi kalian harus memahami semuanya. Ilmu cyber security itu akan dipilah-pilah, akan dipisahkan, tergolong menjadi mindset masing-masing. Lo mau jadi hacker, ya silakan. Lo mau jadi cracker biskuit, silakan. Lo mau jadi lemmer atau skip kitty, silakan. Cuma di channel saya, emang saya khususkan untuk membahas semua tool, semua software dulu. Baru kalian akan nyaman di situ, baru saya akan naik lagi, naik ke tingkat level berikutnya. Gitu ya. Jadi tidak usah langsung menyebut mengklaim I'm hacker. Siapa lo? Saya hacker, kan ya, nggak usah seperti itu. Dunia cyber security tidak mengajarkan kita untuk ria ke arah sana. Pelan kita belajar bersama-sama di sini. Langkahnya panjang kan. Dan saya setiap membuat video, kalau Anda lihat di sini setiap video saya tidak ada saya menyediakan lab. Saya langsung open di sini. Saya open, saya record, terus saya tampilkan langsung. Ini yang terjadi. Terus ada lagi mencuri data password, username dengan Google Hack. Terus ini adalah bank passwordnya. Terus ada lagi digunakan index of admin txt-nya juga ada ya, index admin txt juga ada di sini. Ini kalau dicek ini juga ketemu. Sebenarnya sudah ada ini, sudah ada semuanya. Jadi kalau kayak gini kan Anda tinggal masukkan sini voice adminnya. Nah ini adalah struktur dari adminnya atau dokumen yang dipublish di folder admin itu sendiri. Itu juga sudah ada semuanya. Ini juga ada. Tuh, ketemu kan? Ini PHP-nya, crawl PHP-nya, ini udah ada semua. Inilah fungsinya dari Google Dorking tadi. Terus ada lagi tab atau key yang digunakan di Dorking adalah entitle index of wallet dat atau .dat yang digunakan. Jadi ini nanti mencari ini fungsinya buat apa sih ini kan? Ya kita tanya aja sama Google. Nah, indeks entitle dari dompet Bitcoin dat adalah blockchain adalah buku besar publik yang mencatat transaksi Bitcoin itu yang digunakan. Jadi ketemulah di sini dropnya seperti apa. Terus ada lagi di sini tentang di tahun. Kita ganti aja tahun di sini, misalnya tahun 2001. Kita rubah, berarti di tahun 2001 ini ketemu nanti price-nya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Anda tinggal lihat di sini. Jadi saya tidak mendemokan, sekali lagi saya tidak mendemokan proses hackingnya ya. Saya tidak ada unsur untuk membuat channel saya ini menjadi channel hacker atau ini, enggak. Gambarnya seperti itu. Lo cari aja dunia cyber security, pasti gambarnya kayak gitu semuanya. Jadi tidak ada masalah di situ. Gitu ya. Jadi sekiranya ketika saya mau teman-teman di Indonesia membuat channel, saya harus dengan gambar itu langsung mindset pertama adalah hacker nih, channel hacker nih, kan? Kagak ada ya channel kayak gitu, kan? Ya emang kayak gitu. Kita mau gak dunia cyber security terus gak apa-apa sih. Cuma dominansinya seperti itu logo-logonya. Jadi di mindsetnya tolong diperbaikin lagi ya di situ ya teman-teman ya. Oke, ini contoh bitcoin.rg, ini contoh bin-nya. Jadi kita bisa lihat robot.txt-nya. Terus ini kalau installernya ada di sini ya. Jadi ada sih bin checkernya. Ini kalau mau install tadi ya untuk bitcoin. Terus kita nyari entitle index of bitcoin private key-nya. Ini juga sudah ada. Ini contoh yang digunakan untuk Google Dorking. Terus muncul lagi Bitcoin dari tahun 2021. Ini juga ada. Terus index of ini Bitcoin PDF-nya. Kalau mau baca-baca ini lab-nya. Ini juga sudah disediakan.
Anda tinggal klik-klik aja, pengen ini ya udah klik download, klik ini, download, klik ini, download, klik ini, download. Gampang. Kalau kita pakai Dorking itu enaknya seperti itu. Beda nih, udah teman-teman kalau nyari ya Google gitu kan. Kita cari di sini Bitcoin, cari kayak gini, ya sama-sama baca gini. Web HTTP. Sekarang berapa nih satu Bitcoin, harganya sekian. Tuh, gede. Ini tentang Bitcoin, saya nggak bahas itu kan. Terus ini tadi bak panti Google ya tadi udah. Dan ini juga sama, TXT Bitcoinnya, Project Bitcoin. Cek aja salah satu. Misalnya kita pakai yang wallet di sini ya. Isinya apa? Di sini kan ada drop BitPay returnnya, kedoknya. Udah tinggal save. Sini ya. Tapi sayang koneksi saya kan nggak sekencang itu. Nah, saya pause aja. Nanti teman-teman download sendiri ya. Nah, itu sekilas tentang Bitcoin. Sorry kalau O-nya banyakan itu ya. Jadi kalau mau bertanya lagi, Bang, buat ini ya nanti akan saya klasterkan atau klasifikasikan. Mungkin blue team itu seperti apa, red team itu seperti apa, purple teamnya seperti apa, kenapa dikategorikan menjadi hacker, kenapa dikategorikan menjadi cracker, bukan biskuit di sini ya, kenapa dikategorikan sebagai lemmer, kenapa dikategorikan menjadi seorang apa ya, kedel sebagainya ya, atau Scooby sama dengan lemmer. Itu ada kategorinya. Dan ketika kita berbicara tentang device, ini juga ada. Device juga punya kategori ini kan, device tingkatan. Ini juga ada, atau level. Ini juga ada level-level tentang device. Nanti akan saya bahas ke sana. Oke. Mungkin cukup sekian untuk informasi tentang Dorking Bitcoin, dan semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa tetap pantau dan dukung channel saya. Semoga saya semakin semangat untuk membantu teman-teman atau share informasi. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau video yang perang hacker itu sebenarnya kan dari Kaspersky ya, sudah ada semuanya. Saya setiap video saya udah nyenggol itu terus, tapi tetap aja rame terus di situ. Dan anak-anak muda atau mas-mas yang masih muda, masih unyu-unyu, mungkin SMP, SMA, yang melihat video-video tersebut, kagak usah bingung, kagak usah panik gitu kan. Ya emang itu sudah ada di dalam database-nya Kaspersky, dibuatkan visual. Pahami kalimat ini, dibuatkan visual. Namanya emang benar. Real map yang digunakan atau treat map yang digunakan itu benar, itu adalah kumpulan yang berhasil dikumpulkan oleh satu vendor, satu perusahaan, contohnya adalah Kaspersky, tentang peta penyerangan yang ada di dunia. Namanya benar, perang hacker itu kan bukan perang Anda santet itu ya, di DOS segala macam, tidak. Itu ada malware, ada service, dan sebagainya, ada botnet. Nah, Anda pelajarin, hacker itu nggak cuma di DOS. Ya, hacker itu nggak cuma di DOS. Kalau mau di DOS kan gampang, lo pakai itu spam aja dulu, pakai jaringan lokal dulu, pakai POD-nya, ping of death itu juga di DOS. Analoginya gini, lo pakai celana, lo naik turunin up-down itu juga di DOS, itu float juga mas. Ya, dipahamin kategori simpelnya seperti itu. Jadi nggak usah panik, nggak usah parno juga, paranoid. Gue belum belajar ini. Dan kalau mau ngelacak yang bagaimana dulu, forensik yang bagaimana dulu, tidak seinstan itu ya, nggak seinstan itu bisa langsung gue bisa ngelacak, gue bisa masuk ke dalam satu sistem ya kan. Ya lo kalau mau bisa masuk ke dalam sistem, dalam satu jaringan tertentu, ya lo kuasai langsung. Ngapain lo bikin prank kayak gitu, ya gak penting. Nah itu yang terjadi. Jadi ini maksudnya kenapa saya bilang seperti ini, biar teman-teman paham mindsetnya juga. Ya, kita belajar bareng-bareng. Ada channel banyak kalau di Indonesia. Saya banyak belajar dengan Pak Ono juga. Itu ada juga channelnya bagus tentang cyber security seperti apa. Di channel Pak Ono pun juga ada menyebutkan tentang treatment juga di situ. Ada sama videonya, sama treatment juga. Ya. Di channelnya Ewok itu juga sama, Ewok Beatbox itu juga menyebutkan itu juga. Itu banyak, rame juga gitu kan.
Ya itulah kenapa orang plus 62 itu lebih suka dengan contoh visual. Contoh tentang profiling. Kasus apa, jebot profiling. Ya ini jangan. Kita kan masa pandemik, teman-teman kan pasti butuh asupan belajar. Belajar tentang pertama kali ya kalau kita mau lakukan device ya Anda harus paham juga tentang SQL injection-nya. Saya sudah sebutkan di situ. Saya juga sudah bahas beberapa komen-komen di sana. Dan saya juga sudah terangkan. Mohon maaf, video itu viral karena algoritmanya YouTube. Itu kan udah baru sama Google. Ada algoritmanya. Nyentuhlah ke sana. Akhirnya apa? Dipromot oleh si YouTube, dipromot si Google. Masuk ke beranda Anda kaget. Ada video apa nih? Ada video apa? Biasa kayak gitu. Jangan latah gitu kan. Dan kalau mau belajar tentang cyber security, ayo pelan-pelan. Di pulau sini nih, banyak sekali kok materi sini. Dan kalau misalnya teman-teman mau belajar lagi, ada channel saya yang saya sediakan namanya The IT Project atau Bang Jack gitu ya, The Bang Jack. Nah, kalian masuk ke situ. Cuma saya nggak menggunakan voice. Dan channel ini emang saya buat untuk education only atau share education only, tidak melakukan proses penetrasi atau proses hacking di situ. Artinya teman-teman bisa belajar proses cyber security seperti apa sih capaian-capaian yang harus saya gunakan, bagaimana peran di pasar nanti, di perintisan seperti apa, nanti akan saya jabarkan ke arah sana. Dan juga nanti akan saya gunakan bahas salah satu misalnya software forensiknya seperti apa, software recovery seperti apa. Meskipun channel lain membuat, saya akan mendaur ulang software recovery tersebut. Jadi teman-teman juga nggak akan bias. Kalau saya mau recovery dengan file system ini, harusnya pakai software recovery seperti apa? Akan saya jabarkan di situ. Ada yang bisa, ada tidak. Kenapa dia good atau healthy 100%, kenapa dia bad, itu nanti akan saya jelaskan di situ. Nah, untuk di materi ini yang saya bahas cuma tentang dorking. Di channel ini dorkingnya sudah banyak sekali, termasuk dengan kamera segala macam. Tapi yang sudah terindeks. Kalau kamera-kamera yang baru ya tidak bisa, ada teknik lain. Dan itu butuh resource ya. Butuh sangat resource sekali. Dan bagi yang bertanya dengan Bang, RAM-nya berapa, PC-nya kayak mana, itu speknya, oke, saya buka sekalian di sini. Ini PC saya. Jadi pakai AMD Ryzen 7 kecil, RAM-nya 32. Yang mau nanya Vega-nya apa? Vega-nya adalah gitu ya. Itu yang mau nanya. Ini tentang dorking. Dan kalau mau fullnya, teman-teman bisa nyari lagi nanti. Mau full dorking, tinggal cari Google ini ya, atau ke DB ini ya, DB hack. Ini nanti ketemu nanti Google DB hacknya seperti apa. Loh, kok nggak ada di sini? Ya udah cari aja DB hack. Ini nanti ketemu exploit DB ini, GHDB. Jadi jangan latah. Wah penipuan ini kan gak, Anda keywordnya salah, bukan penipuan. Balikin aja keywordnya ya, gak usah panik. Jadi orang gak usah latah. Ini udah ada semuanya. Nullbet ada. Kamu tahu Nullbet? Keren. Buka YouTube-nya. Kau belajar tentang hacking atau yang penetrasi yang lainnya tentang cyber security, cari David Bumbel, itu ada. Terus NetVN, itu catatan luar, mereka membahas semua cyber security. Jadilah orang yang mau belajarnya itu sudut kacamatanya itu diperlebar, enggak nyari ini ya, perang Israel hack. Wis, saya balik nih. Kata-katanya kan ini gak benar nih. Google benerin. Nah, ketemu nih. Dan cari tab video. Kita lihat nih channel-channelnya. Banyak sekali di sini ya. Tuh, banyak sekali nih. Tuh. Hacker Indo versus Israel. Cari. Banyak nih video-videonya, banyak nih. Oh, banyak sampai tabnya berapa? Ada, ambil saja sampai 10. Nah, ini yang digunakan. Ini teman-teman suka nih, tontonan-tontonan seperti ini suka. Tapi bagaimana atau step by step SQL injection. Ini yang paling penting. Tuh, udah ada
tuh ada semuanya kan, scan injection, bypass login, ya kan, tuh ada semuanya. Arfian Hidayat ini yang benar, belum belajarnya seperti itu ya di setting web. Terus satu lagi kita pakai yang ini ya, index of FTP yang kemarin nih rame-rame tentang database leak ini ya, parent directory ini. Kita cari di sini, tambahin aja SQL. Domainnya yang digunakan apa? Misalnya .com. Cari index of FTP parent directory. Artinya kita akan masuk ke dalam dokumen FTP-nya atau dokumen root-nya atau file transfer protokolnya. Nah, kita akan masuk ke dalam area sana. Apa kira-kira ada? Nanti kalau tiba-tiba di sini lama, jangan kaget. Berarti koneksi saya lagi nge-lag. Nah, saya pakai HP di sini ya. Nah, ini udah ada. Ini sudah ada database-nya. Mohon maaf, ini bukan saya melakukan proses penetrasi ya. Ini ada, termasuk dari Dinkes, inhookup.go.id-nya juga ada, Grand AB Hotelnya ada, Zanatek-nya juga ada, Axof-nya juga ada, FTP, IIJAD, BCP juga ada, SMAN 8 Bandung juga ada. Ini contoh yang digunakan. Nah, lo tinggal apa? Lo tinggal ngambil aja. Nih, tinggal diambil, tinggal di-download. Atau kayak gini aja, klik kanan atau save saving as, udah usah kita melakukan harus penetrasi, harus pentas kemana, nggak penting ngapain. Kalau cuma informasi cuma diambil database-nya, ya kontak database-nya ini udah dapat database, ini ketemu per tahunnya juga sudah ada. Nah, kesalahannya apa? Kenapa kalian menaruh file tersebut atau file backupan database ke dalam satu server tersebut? Ya, ini kurangnya awareness. Nah, tujuan channel ini dibuat untuk membantu teman-teman bagaimana tingkatan awareness seperti itu. Makanya saya buatkan materi yang live seperti ini. Dan nanti kalau misalnya ada soalnya mendengung, ya mohon maaf, karena saya bukan konten kreator di sini. Ya, saya bukan konten kreator dan saya hanya mencoba share knowledge, share informasi yang sekiranya akan berfungsi dan berguna untuk teman-teman. Kalau nanti ilmu ini berubah jadi weaponnya berubah, pedangnya berubah, mata pedangnya berubah, itu tergantung dari jenengan semuanya. Kalian menjadi bad boy atau menjadi good boy di situ. Kalau bisa sih jadilah yang bagus, punya ilmu cybersecurity yang bagus, diterapkan yang bagus. Begitu ceritanya teman-teman ya. Gitu ya. Mohon maaf terlalu panjang videonya. Semoga tidak bosan ya. Dan tetap pantau dan share informasi dari channel ini. Jangan lupa subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.